Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Para pemirsa semuanya, para netizen yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh para pendengar Singosari FM rahimahumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat melakukan acara yang mulia, yaitu ceramah agama di dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Para pemirsa, para netizen Singosari FM rahimahumullah. Sudah kita ketahui bersama bahwa insya Allah nanti malam kita akan memulai datangnya awal Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang penuh maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, mari kita semuanya umat Islam menyongsong bulan suci Ramadan dengan sukacita, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian semua, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi para hadir, para pemirsa semuanya, kita sebagai umat Islam diwajibkan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan kita berpuasa. Kemudian maksud dan tujuan puasa tersebut adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mau berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban ay ikhlasun, dan ikhlas berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka bergembiralah dengan datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita akan menangi datangnya bulan Ramadan insyaallah mulai nanti malam. Para pemirsa semuanya, persiapan bulan Ramadan tentunya dari keterangan para alim ulama dimulai dari bulan Rajab. Kemudian kalau bulan Rajab adalah bulan untuk menanam kebaikan, bulan taubat, bulan di mana kita semua umat Islam untuk segera bertobat atas segala dosa-dosa. Sebab kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti punya salah, pasti punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun, maka bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin datang bulan Rajab, kita bulan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan menanam kebaikan. Kemudian datang bulan Sya'ban, bulan untuk menyirami agar tumbuh subur kebaikan tersebut dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di bulan Sya'ban yang telah kita lalui bersama, bulan turunnya ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi Muhammad dan kirimkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita memasuki bulan Sya'ban, memperbanyak sholawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar lagi di bulan Ramadan kita akan panen, kita akan memetik hasil, panen pahala, panen rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah para netizen, para pemirsa semuanya, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita senantiasa taqarrub ila Allah. Malamnya kita melaksanakan sholat berjamaah maghrib, isya, kemudian disambung dengan sholat tarawih, kemudian sambung lagi dengan tadarus Al-Quran, saling menyimak Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, rupanya Al-Quran, maka dia akan mendapatkan hasanah atau pahala kebaikan. Dan pahala tersebut bi asri amsalha, 10 kali lipat. Setiap hurufnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada kita yang mau membaca Al-Quran, itu adalah 10. Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf,
lam satu huruf dan mim satu huruf. Berarti kita ketika membaca Al-Quran, membaca alif lam mim, mendapatkan 10 kali 3 atau 30 hasanah. Itu ketika kita semuanya bacanya tidak punya wudu. Nah, kalau orang membacanya punya wudu, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa orang yang membaca Al-Quran kemudian dia berwudu, maka setiap hurufnya dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 25 hasanah. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itulah, mari dengan datangnya bulan Ramadan kita berlomba-lomba membaca Al-Quran. Kita harus punya target di dalam satu bulan Ramadan berapa kali khataman. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan Ramadan 60 kali. Berarti setiap harinya 2 kali khataman. Ini Imam Syafi'i yang sungguh luar biasa. Nah, kita sebagai pengikutnya, sebagai umat Islam, monggo minimal one day one juz, satu hari satu juz. Disimak dengan yang lain, saling membetulkan. Dan ingat para pemirsa semuanya, para hadirin, para netizen, ketika kita bertadarus Al-Quran, kalau dibetulkan oleh teman kita yang menyimak, jangan sampai marah. Sebab kata Nabi, rubba qori'in lil Quran wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak sekali orang-orang yang baca Quran, akan tetapi Quran malah melaknati. Itu yang baca Qurannya serampangan, yang tidak menggunakan ilmu tajwid. Di dalam Al-Quran disebutkan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Tartil itu artinya bacanya menggunakan tajwid, bacanya pelan-pelan, tidak usah balapan, bacanya tenang, bacanya dengan benar, disimak dengan yang lain, dan enak didengarkan. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi para pemirsa semuanya, ayo kita berlomba-lomba membaca Al-Quran dengan datangnya bulan suci Ramadan. Minimal tadi one day one juz, satu hari satu juz. Berarti akhir Ramadan khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Kalau lebih banyak lagi lebih baik, lebih banyak lagi lebih baik, berpahala sangat banyak sekali. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ketika kita melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah atau fardu dari kefarduan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Kita melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti melaksanakan ibadah wajib atau ibadah fardu. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itulah, para hadirin semuanya, para netizen, ayo perbanyak ibadah di bulan Ramadan yang akan kita temui, insya Allah, mudah-mudahan mulai nanti malam. Tapi tetap kita mendengarkan keputusan pengumuman pemerintah. Kemudian para netizen semuanya, yuqalu shaumu thalatha darajatin. Dikatakan, kata Imam Al-Ghazali, bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama shaumul awam, puasanya orang-orang awam, orang umum biasa. Berpuasa hanya menahan makan, minum di siang hari, dan berhubungan suami istri, itu saja. Itu puasanya orang awam. Tingkatan yang kedua adalah shaumul khawas, puasanya orang-orang yang khusus, orang yang istimewa. Puasanya para kekasihnya Allah, wali-walinya Allah, para alim ulama. Puasanya para auliyaillah, walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di samping menahan makan dan minum serta berhubungan suami istri di siang hari, orang yang khawas tersebut
menjaga 5 perkara. Kata Nabi, khamsatu asya tuhbitu sauma. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Aitubtilu sawabahu, artinya membatalkan pahala puasa. Mereka berpuasa tapi pahalanya 0. Ini gara-gara melaksanakan 5 tadi. Yang pertama apa? Yang pertama kata Nabi, al-kadhib, berbohong. Sedang melakukan puasa tapi suka berdusta. Omongannya berbohong, omongannya berdusta, sebenarnya tidak jujur. Ini bahaya. Karena dengan dusta tersebut menjadikan puasa kita pahalanya 0, kosong. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah ketika kita sedang berpuasa dan kapanpun, tidak hanya ketika puasa saja, tapi ini memang dianjurkan ketika puasa, jangan sampai ngomong dusta, jangan sampai berbicara bohong. Goroh, kalau orang Jawa bilang itu goroh, berbohong, karena pahalanya 0. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua yang bisa membatalkan pahala puasa, wal ghibatu, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Masya Allah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang merasa enak ngomong dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan siapa saja, tahu-tahu ngerasani orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang namanya ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Ketika sedang berpuasa, baik siang maupun malam, kita berghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Puasa kita 0 pahalanya. Mari jauhi ghibah. Kemudian selanjutnya wan namimah, mengadu domba, bikin adu-adu, artinya provokator. Ada temannya antara si A dengan si B sedang hidup rukun damai, tahu-tahu diocok-ocok sehingga keduanya menjadi ribut, keduanya menjadi berantem gara-gara pihak ketiga tadi. Lah, si provokator tadi yang suka mengadu domba, yang suka mengadu, itu namanya namimah. Kalau suka namimah atau mengadu domba, na'udzubillah min dzalik, puasanya 0 pahalanya. Maka jauhi namimah atau mengadu domba. Kemudian selanjutnya wal yaminul ghumus, sumpah tapi palsu, sumpah tapi berbohong. Satu contoh, ini biasanya terjadi pada orang yang jual beli. Satu contohnya, ada orang menjual tanah umpama harganya 100 juta, contoh saja. Tahu-tahu ada yang mau beli, Mas, ini tanah berapa? 100 juta, kata yang pembeli tadi. Si penjual kemudian nawar, jangan 100 juta, saya nawar 70 juta saja. Tapi kemudian si penjual tadi ngomong, apalagi 70 juta, wong tadi yakin demi Allah, saya bersumpah tadi ada yang mau beli 80 juta saja, tidak dikasihkan. Padahal tidak ada yang menawar, padahal tidak ada yang menawar. Itu namanya yaminul ghumus, bersumpah tapi bohong atau palsu. Kalau seperti itu, pahala puasanya 0. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima yang bisa menyebabkan pahala puasanya kosong, wan nadru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Maka hati-hati para pemirsa semuanya, para netizen. Ketika kita semua melaksanakan ibadah puasa, jauhi 5 perkara tadi, agar kita puasanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi
ilal ju' wal 'athas. Banyak sekali orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasa tersebut kecuali lapar dan dahaga. Itulah yang puasa tapi dia suka bohong, suka membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian yang ketiga, suka mengadu domba. Kemudian bersumpah tapi palsu. Dan yang kelima, melihat dengan syahwat. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita akan memasuki bulan Ramadan, kita bersihkan hati kita, kita bersihkan pikiran kita, dan kita jernihkan pemikiran-pemikiran kita, agar kita terhindar dari hal-hal yang jelek yang dilarang oleh syariat agama Islam. Jauhi omongan-omongan yang bohong, jauhi rasa benci pada orang lain, agar kita semuanya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita akan selamat di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Faqina adzabannar. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semuanya, itu diantara agar kita semuanya menyambut bulan Ramadan ini bisa melaksanakan kebaikan. Terutama ingatlah para hadirin, para pemirsa semuanya, rajin-rajinlah bertadarus Al-Quran. Kita semuanya harus punya target seperti tadi. Minimal dalam bulan Ramadan ini berapa kali khataman. Mari kita yang bersemangat di dalam ibadah, bersemangat di dalam bertadarus Al-Quran, bersemangat di dalam bersedekah. Karena ibadah apapun yang dilakukan di bulan Ramadan ini yang akan datang, ini pahalanya sungguh sangat berlipat ganda, pahalanya banyak sekali. Ayo biasakanlah kita bersedekah, memberi makan kepada orang-orang yang mau buka, yang mau mencari takjil, kemudian panjenengan mau bersedekah, itu luar biasa, pahalanya itu berlipat ganda. Ataupun panjenengan memberikan sedekah berupa harta benda yang kita miliki, sebagian kita berikan kepada fakir miskin, orang-orang yang di jalan atau musafir, ataupun para tetangga kita yang sudah jompo, para janda-janda yang tua yang sudah gak bisa apa-apa. Ayo kita bantu bersama, mumpung datang bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Mau kapan lagi? Yang punya harta banyak, keluarkan zakatnya 2,5%. Setiap tahun kita keluarkan karena zakat mal itu 2,5%. Perhitungannya adalah ketika panjenengan semuanya yang mempunyai harta benda senilai 80 gram harga emas, maka setiap setahun sekali wajib dikeluarkan 2,5%. Lah berapa itu berarti? Satu contoh saja, umpama emas itu harganya 1 gramnya umpama 500.000. 500 dikali 80 berarti 40 juta. Setiap 40 juta maka sudah kewajiban mengeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5%. Berarti setiap 1 juta itu 25.000 kali 40 ada 1 juta. Berarti zakatnya setiap 40 juta wajib mengeluarkan 2,5%-nya, yaitu 1 juta, dan terus berlaku kelipatannya. Itu zakat mal yang wajib kita keluarkan haul atau setahun sekali. Berbeda dengan kita bersedekah. Kapanpun kita bersedekah boleh. Kita punya harta banyak, ada rezeki pada hari ini umpamanya kita keluarkan, monggo. Karena apa? Orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin mengeluarkan zakat, pasti hidupnya tambah berkah. Al-Quran mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan,
maka akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Minimal akan diganti oleh Allah 10 kali lipat. Ayat yang lain mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang infak fisabilillah kamatsali habbatin, seperti orang menanam satu biji. Biji tersebut tumbuh menjadi 7 tangkai, tumbuh, berkembang, bercabang menjadi 7 tangkai. Yang 7 tangkai tersebut berbuah menjadi 700. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita mau bersedekah, mengeluarkan zakat, maka pahalanya 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha', bahkan Allah akan melipat gandakan lebih banyak lagi. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui. Jadi para pemirsa semuanya, mari kita berusaha berbuat kebaikan di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan yang akan datang ini. Mudah-mudahan akan membuat kita selamat, dunianya selamat, dunianya bahagia, dan kelak akhiratnya juga akan bahagia, selamat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia akhirat, Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian para pemirsa semuanya, ceramah agama yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan untuk para pendengar semuanya. Dan mudah-mudahan di dalam menyambut bulan Ramadan yang akan datang ini, mari persiapkan jiwa raga kita, persiapkan amalia kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin tahun semakin baik kelakuannya, semakin tahun semakin kita menambah pahala kebaikan, dan mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita beristighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wabni rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wasallim waradiya wa tabaraka wa ta'ala salatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril 'azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.